Bedanya apa membaca kalimah la ilaha illallah orang toreko dengan orang yang tidak toreko? Nah ini. Pada sore hari ini kami membaca kitab Tangkihul Qaulil Hadis Khasis fi Syarhi Lubabil Hadis karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, menerangkan Fadhailul A'mal. Ya memang biasanya kalau bulan puasa itu banyak yang membaca kitab Fadhailul A'mal. Kami mencoba untuk membacanya. Kemudian diambilkan dari beberapa hadis yang notabene hadisnya adalah hadis sahih, atau mungkin kalau ada 1-2 hadis dhaif tapi tidak sampai pada hadis maudhu. Syekh Nawawi Al-Bantani mengambil beberapa hadis al-akhbari an-nubuwah wal athari al-marwiyah. Itu kalau tadi kami terangkan mungkin ada beberapa hadis yang klasifikasinya dhaif. Menurut Imam Maliki, idza ra'ayna fil fadhail tasahalna. Apabila kita melihat hadis-hadis itu masuk kategori hadis yang dhaif, tasahalna, kami mempermudah atau kami mudahkan. Amma ba'du fa ini aratu an ajma'a kitaban lil akhbarin nabawiyati wal atharil marwiyati. Fa ini mongko sak temene ingsun aratu iku ngarepake ingsun an ajma'a yen to ngumpulke ingsun kitaban ing kitab lil akhbarin nabawiyati maring hadis-hadis nabi wal atharil marwiyati dan beberapa kaul dari sahabat al-marwiyati yang telah diriwayatkan bi isnadin sahihin wasikin dengan sanad yang sahih, yang dobit, yang bisa dipercaya. Fahadabtu al-asa nida, maka kami membuang beberapa sanad. Itu maksudnya adalah untuk mempercepat, untuk membuat ringkasan. Wa ja'altu arba'ina baban fi kulli babin asyratu ahaditha wa samaituhu lubabal hadithi wa asta'inu billahil aliyil azim alal qaumil kafirin. Al-babul awal, Imam Nawawi Al-Bantani menjadikan kitab ini menjadi 40 bab. Fi kulli babin asyratu ahaditha. Tiap bab ada 10 hadis. Berarti kalau 40 kali 10 ada 400 hadis. Dan kami berikan nama Lubabul Hadis. Dan kami mohon pertolongan kepada Allah alal kaumil kafirina, pada orang-orang yang kafir. Al-babul awalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama menerangkan tentang fadilahnya ilmu dan ulama. Nah ini karena sudah memang menjadi sunatullah. Jadi apabila Rasulullah itu menyebut beberapa golongan atau kategori, di situ ada kalimat ulama,
maka ulama didahulukan. Contohnya seperti hadis, ada sebuah hadis yang menerangkan qiwamud dunya bi arbaati asya'a. Jejeke donya iku kanthi patang perkara. Bi ilmil ulama, nomor satu adalah ilmunya ulama. Jadi ulama didahulukan oleh Rasulullah. Ada lagi hadis yatasabaku arba'atu nafarin fil jannah. Ada 4 golongan yang berebut untuk masuk surga. Ya, yang pertama al ulama. Yang pertama adalah ulama. Jadi Rasulullah memprioritaskan tiap kali dawuh, tiap kali ngendika, ulama ini didahulukan. Berarti ulama ini diposisikan istimewa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Imam Nawawi mendahulukan dari beberapa bab itu, didahulukan. Yang pertama adalah bab al-fadilatil ilmi wal ulama. Al-babusani fi fadilati la ilaha illallah. Untuk yang kedua adalah bab menerangkan fadilahnya la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan Abdul Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Cuman kadang-kadang ada orang yang mempertanyakan, ya, bedanya apa membaca kalimah la ilaha illallah orang torekoh dengan orang yang tidak torekoh. Nah ini, bedanya apa membaca la ilaha illallah bagi orang torekoh dan bagi orang yang tidak ikut torekoh? Sebetulnya sama saja, tidak ada bedanya. Cuman kalau orang-orang torekoh itu istilahnya digurukke. Nah, istilahnya digurukke. Kemudian besok pada hari kiamat, guru torekoh itu membawa bendera. Kemudian orang-orang yang ikut torekoh itu mengikuti di belakangnya. Nah, kalau yang tidak dibiatkan itu ya tidak masalah. Ya cuman sebaiknya memang digurukke lewat biat itu sebaiknya seperti itu. Al-babu tsalitsu fi fadilati bismillah. Bab yang kedua menerangkan tentang bismillah. Al-babu rabi'u fi fadilati sholati ala nabi. Bab yang keempat adalah fadilah orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-babul khamisu fi fadilatil iman. Bab yang kelima menerangkan tentang fadilahnya iman. Jadi nanti diterangkan sampai detail masalah iman. Al-babu sadisu fi fadilatil wudu. Bab yang keenam adalah fadilahnya orang berwudu. Al-babu sabi'u fi fadilatis siwak. Bab yang ketujuh fadilahnya orang yang siwak. Al-babu tsamin fi fadilatil adzan. Bab yang kedelapan adalah fadilahnya adzan. Al-babu tasi'u fi fadilati sholatil jamaah. Al-babul ashiru fi fadilatil jumu'ati. Al-babul hadiya asyara fi fadilatil masajidi. Al-babu saniya asyara fi fadilatil amaimi. Al-babu salisa asyara fi fadilatis saumi. Al-babur rabi'a asyara fi fadailil faraidi. Al-babul khamisa asyara fi fadilatis sunani. Al-babu sadisa asyara fi babi zakati. Al-babu sabi asyara fi fadilatis sodakoti. Ini nanti diterangkan bedanya zakat dengan sodakoh. Nah ini bedanya zakat dengan sodakoh.
Al-babu tsamina asyara fi fadilatis salam. Al-babu tasi asyara fi fadilati du'a. Al-babul isruna fi fadilatil istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babul hadiyah al-hadiyah wal isruna al-hadi wal isruna fi fadilati dzikrillah. Al-babu sani wal isruna fi fadilati tasbihi. Al-babu salisu wal isruna fi fadilati taubati. Al-babu rabi'u wal isruna fi fadilatil fakri, keutamaan orang fakir. Nah ini bukan berarti nanti kita dijadikan atau suruh menjadi orang fakir, itu tidak. Nah itu ya, nanti ada porsinya sendiri. Rasulullah berdoa, Allahumma rzuqni miskinan wa amitni miskinan. Nah ini Rasulullah. Nah kita nanti bisa melihat. Al-babul khamisu wal isruna fi fadilatin nikah. Al-babus sadisu wal isruna fi fafit tasdiki ala zina. Ya, ngebot-ngebot ngini perbuatan zina. Al-babus sabi wal isruna fi sadidi ala liwati. Al-babus saminu wal isruna fi man isur bil khomri. Bab yang ke-28 ya menerangkan tentang larangan minum khamr. Nah ini ya. Al-babu tasi'u wal isruna fi fadilati romyi. Bab yang ke-29 ya utamanya orang yang melempar panah di dalam peperangan. Nah ini al-babu salasuna fi fadilati birril waliden. Bekti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Al-babul hadi wasalasuna fi fadilati tarbiyatil aulad. Bab yang ke-31 fadilahnya mendidik anak. Ini al-babus sani wasalasuna fi fadilati tawaddu'i. Nah, ini tawaddu. Al-babus salisu wasalasuna fi fadilati sumti. Fadilahnya orang yang diam. Nah ini diam tapi harus melihat diamnya. Nah, ini memang kasuro kalamuhu kasuro suktuhu. Orang yang banyak bicara itu banyak salahnya. Ini ada cerita menarik. Sahabat Abu Bakar itu tiap saat itu ya ngemut batu kecil. Ngemut batu kecil. Sahabat matur, sahabat Abu Bakar kok ngemut batu kecil niku kangge napa? Jawabipun, ya, aku ben ora kakean ngomong. Aku ngemut batu iki ben ora kakean ngomong. Nek aku ngomong kudu ngetokke batune. Lah ini. Al-babur rabi'u wa salasuna fi fadilatil iklali minal akli wa naumi wa rohati. Bab yang ke-34 fadilahnya al-iklal, nyiteake makan, daharan, wa naumi dan tidur, wa rohati dan istirahat. Nah ini Rasulullah itu tidak makan kalau tidak lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ini Rasulullah. Jadi al-iklalu minal akli wan naumi dan tidur. Nah ini dan tidur. Ada cerita menarik ini ya. Pada suatu saat, ini ceritanya dari guru saya, kiai saya, Mbah Kiai Haji Khuduri Tegalrejo Magelang. Itu cerita dengan saya. Suatu saat di alun-alun Magelang pada waktu pertama kali ada NU, diadakan apel. Diadakan apel NU di alun-alun Magelang. Pada waktu orang-orang sudah pada kumpul, ibunya Mbah Kiai Haji Khuduri ya ikut
datang mengikuti apel itu. Tidak lama Mbah Sirot Payaman itu rawuh dengan ditandu pinarak kursi, terus ditandu dipikul wong papat. Bareng mlebu ning alun-alun, wong kabeh do salaman kabeh, nucup kabeh. Ibunya Mbah Kunduri itu berpikir, wong kok mulyane kaya ngono. Wong kok mulyane kaya ngono. Setelah acara apel pulang selesai, Mbah Sirot Payaman pulang kondur dengan ditandu. Ibunya Mbah Kunduri cara kene iki ora sronto. Akhirnya beliau sowan pada Mbah Sirot Payaman. Matur, kepareng matur Mbah. Nggih, monggo. Kula kepengin gadah lare ingkang soleh. Kula kepengin gadah lare ingkang soleh. Kados jenengan dipun mulyakaken sedaya tiyang mulyakaken jenengan. Niku saged napa mboten? Oh, saged. Lah syaratipun napa, Mbah? Oh, syarate niku nek turu sak peturon. Nek turu sak peturon. Lho nggih pun matur nuwun. Terus wangsul. Sugeng griya sampai di rumah matur dan sama suaminya. Suaminya Mbak Iksan, pegawai negeri, pegawai pengulu, istilahnya pengulu. Ngaturake oleh matur karo Mbah Sirat mau. Aku didhawuhi supaya kon turu sak peturon. Niku maksudnya pripun? Oh, turu sak peturon niku kowe nek manggon turu jam 10 turu, jam 1 nglilir. Nek wis nglilir ya terus tangi. Terus salat, terus wiridan, ora kena turu meneh. Iku jenenge turu sak peturon. Akhirnya betul dilakukan. Nah, kalau malam tidurnya cuman paling hanya 2-3 jam, itu wong sak peturon dawuh Mbak Sirat sak peturon. Betul. Akhirnya lahirlah anak yang namanya Kunduri, terus besar di pondok pesantren. Pondoknya pertama di Mbah Dalhar, didhawuhi Mbah Dalhar, kowe mondok ning ngene Mbah Hasyim Asy'ari. Terus mondok ning Mbah Hasyim Asy'ari, terus pulang mendirikan pesantren. Sekarang ini dilanjutkan oleh putranya yang kecil namanya Gus Yusuf. Santrinya itu semuanya kira-kira 13.000. Jadi ada yang anak laki-laki yang khusus ngaji, anak putri yang ngaji, anak yang sekolah, itu kira-kira 13.000. Itu Mbah Kunduri. Itu berkat dari al-iklalu minan naumi. Nah, al-iklalu minal akli wan naumi warohati. Al-babul khamisu wasalasuna, bab yang ke-35, fi fadilatil iklali minan dohki. Ing dalem fadilahe nyitikake sangka guyu. Nah ini kalau ketawa falyadhaku qalilan walyabku kasiron dalam Al-Qur'an. Al-babus sadisu wasalasuna, bab yang ke-36, fi fadilati iyadatil marid, di dalam fadilahnya menjenguk orang yang sakit. Al-babus sabi'u wasalasuna, fi fadilati dzikril maut, ingat pada kematian. Nah, maka kita disuruh ziarah kubur, nah itu supaya ingat pada kematian. Ya sedikit pada waktu kami umroh ya kemarin itu saya melihat di Jabal Uhud, makam syuhada Uhud, itu sekarang ada tulisannya tusra'u azyaratu alal muslimina
alal kuburi lihalaini. Tusra'u azyaratu alal kuburi lihalaini litadhkiratil maut walidu'a amwatil muslimin. Jadi pada waktu saya umroh kemarin itu di Uhud itu ada tulisannya disyariatkan ziarah kubur karena dua hal. Satu, litadhkiratil maut, untuk ingat pada kematian, wa du'a'u amwatil muslimina, dan mendoakan orang-orang muslim yang telah meninggal dunia. Nah itu, kalau dulu memang pada waktu saya pergi haji tahun 96 di sana itu membaca bacaan-bacaan itu dilarang oleh tentara-tentara, oleh askar. Nah, dilarang. Tapi sekarang justru tusra'u azyaratu ala kuburil muslimina lihalaini. Nah, ini aneh, terjadi perubahan sekarang. Al-babus saminu wasalasuna, bab yang ke-38, fi fadilatil qabri, fadilahnya kubur, wa awalihi, dan awalihi, dan keadaan-keadaan yang ada di dalam kubur. Al-babus tasi'u wasalasuna fi man inniyahati, bab yang ke-39, man inniyahah. Niyahah itu pada waktu ada orang meninggal menangis sampai berlebihan, bajunya dirobek-robek, itu niyahah. Sampai bajunya dirobek, sampai menangis, sampai ya seperti orang yang ora karepe dhewe gitu. Itu man niyahah. Tetapi ada memang hadis yu'adzabu al-mayyitu fima nikah alaihi. Ini yu'adzabu al-mayyitu ala manikah alaihi. Mayit itu disiksa karena ratapan orang yang menangis. Jadi kalau menurut lahirnya hadis, orang yang meratapi orang yang menangis itu menjadikan orang yang meninggal itu disiksa. Tapi hadis ini sudah mansuh dengan ayat Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra, la taziru waziratun wizra ukhra. Jadi ayat ini menasah atau mansuh pada hadis yang berbunyi yu'adzabul mayyitu fima nikah alaihi. Nah itu. Al-babul arba'una, bab yang ke-40, fi fadilati sabri, keutamaan sabar alal musibati, pada musibah. Kemudian al-babul awalu fi fadilatil ilmi wal ulama, fadilahnya ilmu dan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya Ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin wa nadruka ila wajil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wasalamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, duduk kamu sesaat di dalam majelis ilmu, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, kamu tidak pegang pulpen, tidak menulis. Berarti ngajinya kaya ngajine wong tuwa nika, ngaji nguping. Khairun laka min itki alfi raqabatin, baik bagimu daripada membebaskan 1000 budak.
wa nadruka ila wajil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Melihat orang alim, wa nadruka ila wajil alim, melihat wajahnya orang alim itu lebih bagus bagimu daripada kamu mensedekahkan 1000 kuda untuk sabilillah, untuk perang. Nah, ini menunjukkan bahwa mulianya seorang yang alim. Kita ngaji kepada orang yang alim, tidak pakai pulpen, tidak membawa buku, tidak menulis, cukup mendengarkan saja, itu saja sudah lebih baik daripada merdekakan 1000 budak. Ini menunjukkan betapa mulianya orang yang alim, betapa mulianya ulama. Rasulullah bersabda, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulamanya umat saya, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama umat saya itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Kalau nabi mendapatkan wahyu tapi tidak suruh menyampaikan untuk dirinya sendiri, tapi kalau ulama tidak mendapatkan wahyu. Nah ini, ulama tidak mendapatkan wahyu. Tetapi posisinya juga sangat penting sekali. Karena apa? Walaupun ulama tidak mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan karomah, termasuk ulama-ulama min ahlil kasfi, ulama-ulama yang bisa melihat orang-orang yang tidak bisa melihat. Nah, ini keistimewaan ulama itu. Ini ada cerita menarik. Di Jekulo Bareng itu ada seorang ulama, yaitu namanya Mbah Yasin. Mbah Yasin itu satu generasi dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, ini tinggal percaya atau tidak. Tinggal percaya atau tidak. Suatu saat Mbah Yasin habis maghrib jalan-jalan. Di situ melihat ada orang yang sudah meninggal pulang ke rumah, ngamblok ning nggone lawang. Karena si penghuni rumah itu pada senang-senang, pada berguru, dong guyon, mangkakno wong ku lagi mati. Ini ya memang kalau kita pikir pakai rasio ya ndak masuk akal. Nah, ini tapi harus kita terima dengan iman, karena itu yang melakukan adalah waliullah. Nah, itu Mbah Yasin. Akhirnya Mbah Yasin berhenti melihat orang yang habis meninggal itu gamblok ning nggone lawang. Mbah Yasin terus berhenti. Terus masuk ke dalam rumah. Ayo bocah-bocah kabeh ayo do ngaji Yasin. Iki bapakmu balik. Ayo ngaji Yasin. Didhawuhi Mbah Yasin akhirnya do ngaji Yasin, do ngaji Quran. Setelah sama-sama membaca Yasin, baca Quran, orang yang habis meninggal tadi terus pulang sambil tersenyum. Nah, ini sempat menjadi pembahasan pada Muktamar NU itu. Lah ini Mbah Yasin itu min ahlil kasfi, min ahlil mukasyafah, yaitu ulama yang bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang lain. Maka di desa-desa itu sekarang ini ya sampai sekarang masih ada di desa. Itu kalau malam Jumat, nah itu orang tua ayo do ngaji, mbahe balik lho iki, mbahe balik lho ya. Nah itu pengalaman dari Mbah Yasin Bareng, Jekulo Bareng. Nah seperti itu. Itulah keutamaan
kelebihan wali-walinya Allah, ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang diberikan karomah berupa ilmu kasyaf atau ilmu mukasyafah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarriun asyadu ala syaitani min alfi abidin mustahidin jahilin wawaroin. Nah itu Rasulullah bersabda, faqihun wahidun, orang yang faqih, orang yang ngalim, ahli ilmu agama. Wahidun mutawarriun, satu orangnya wirai. Asyadu ala seton, itu lebih berbahaya bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah, tekun ibadahnya, tetapi dia orang bodoh. Nah, ini perbandingannya adalah 1:1000. Jadi orang ngalim, fakihin, wahidin, tapi mutawariin. Kadang-kadang ada alimin yang ghairu mutawariin ada. Nah, ini Rasulullah sabdanya fakihin, wahidin, mutawariin, yang wirai. Wirai itu orang yang tidak mudah melakukan dosa, orang yang hati-hati, orang yang tidak mudah melakukan dosa, itu wirai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keutamaan orang alim, alal abidi, kepada orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari, seperti keutamaan al-qamar, bulan Lailatul Badri, ala sairil kawakibi. Jadi perbandingannya orang alim dengan orang yang abid, al-alim dengan al-abid, orang yang ibadah tadi tapi bodoh, itu perbandingannya seperti bulan di bulan purnama. Bulan purnama itu tanggal 14, ala sairil kawakibi, pada seluruh bintang. Walaupun bintang berapa ribu bintang tidak akan bisa menerangi, tapi kalau bulan satu saja sudah bisa menerangi. Berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramuna. Akrimu, muliakanlah al ulama, kita memuliakan ulama. Nah itu ya, kita tawaduk kepada ulama. Nah itu, ini dicontohkan kepada para kiai, dicontohkan kepada guru-guru. Ya, contohnya ya, ini cerita tentang guru saya. Guru saya itu, Mbah Khuduri itu dulu ngajinya di Mbah Hasyim Asy'ari. Kebetulan Gus Dur itu mondoknya di Tegalrejo Magelang, Mbah Khuduri itu ulama di sana. Lah karena itu cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian dimerdekakan, semua fasilitas diberikan. Jadi semua fasilitas diberikan kepada Gus Dur. Cuman Gus Dur tidak mau. Gus Dur seneng kumpul dengan teman-teman di godaan biasa. Kemudian fasilitas apa, masalah materi, uang dan sebagainya dicukupi oleh Mbah Khuduri, tapi Gus Dur tidak mau. Nah ini ulama-ulama itu sangat memuliakan sekali. Nah, sangat memuliakan, yaitu gurunya, putra gurunya, sampai cucunya gurunya, Gus Dur, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, sampai cucunya itu sangat dimuliakan. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajil alim nadrotan fafariha biha
Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ini man utawi sapane wong iku nadhara ningali mirsani sapa man ila wajil alim maring wajahe wong alim nadrotan sak pandangan itu ya ndelok ngono wae. Fafaroha biha, maka dia senang sekali dengan pandangan itu. Jadi melihat ulama, memang ulama itu rata-rata wajahnya itu menyejukkan. Ya, kalau kita melihat ulama-ulama itu memang wajahnya sangat menyejukkan. Seperti Gusmus. Nah ini kita melihat wajahnya Gusmus ini sangat menyejukkan sekali. Fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati, Allah menjadikan pandangan itu, menjadikan malaikat yang memintakan ampun kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Nah ini saking mulyane ulama, saking mulyane kiai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akroma aliman faqad akromani wa man akromani faqad akromallah wa man akromallah fama'wahu al jannah. Man utai sapane wong iku akroma mulyaake sapa wong ngaliman ing wong alim faqad akromani mongko temen-temen mulyaake sapa wong ni ing ingsun. Wa man akromani faqad akromallah, barang siapa yang memuliakan saya berarti memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah fama'wahu al jannah, maka tempat kembalinya adalah surga. Kalau dalam hadis yang lain diterangkan man sofahani dakhalal jannah. Dalam hadis man sofahani dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah salaman kepada orang yang pernah salaman kepada saya, dakhalal jannah, orang itu akan masuk surga. Ya, seperti kita salaman kepada guru kita bersalaman kepada gurunya kepada gurunya sampai kepada syekh sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakhalal jannah, orang itu akan masuk surga. Man sofahani dakhalal jannah. Nah, ini jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi syaratnya harus mempunyai hati yang ikhlas, mempunyai hati yang senang. Tadi fafariha biha. Nah ini jadi salaman kepada guru salaman kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah dengan hati yang ikhlas dan senang, dakhalal jannah, orang itu akan masuk surga. Nah ini jaminan orang yang memuliakan pada kiai, pada ulama begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Nah ini harus amal pengertian. Naumul alim, tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Maksudnya naumul alim adalah tidurnya orang alim persiapan untuk sholat tahajud di malam hari. Nah, itu. Jadi orang yang alim yang tidur siang, qailulah, tidur istirahat siang, tapi tidurnya untuk persiapan nanti malam sholat tahajud, itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Begitu. Jadi ada ureanya, begitu. Tidak asal tidur, tidak, tapi tidur untuk persiapan ibadah pada malam hari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi
yu'malu bihi aw lam yu'mal bihi kana afdola min ayusolliya alfa rakaatin tatawuan. Man utawane sapane wong iku ta'alama belajar sapa wong baban ing bab minal ilmi saking ilmu. Ini maksudnya adalah ilmunya yaitu ilmu agama, tidak ilmu umum. Karena kata-kata ulama itu adalah orang yang ahli di bidang ilmu agama. Jadi jamak taksir itu mempunyai makna khusus. Alimun, orang yang pandai. Jamaknya ada dua, ada alimuna, ada ulama. Kalau alimun jamaknya alimuna, itu orang yang pandai di bidang disiplin apapun. Ya ilmu agama, ilmu umum, ya termasuk alimuna. Nah ini orang-orang yang alim ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu apa, itu jamaknya pakai alimuna. Tetapi kalau ulama ini jamak taksir itu mempunyai arti khusus, berarti maksudnya adalah ilmu agama, gitu ya. Jadi maksudnya adalah ilmu agama. Kembali lagi, man ta'allama baban minal ilmi yu'malu bihi aw lam yu'mal bihi kana afdhala min ayyusolliya alfa rakaatin tatawu'ah. Orang yang belajar ilmu agama, ngaji ninggone kiai, itu lebih utama daripada orang bodoh yang sholat 1000 rakaat sholat sunat. Ya maksudnya ini berarti sholatnya tidak pakai ilmu, karena bodoh tadi. Jadi sholatnya 1000 rakaat tatawuan, sholat sunat 1000 rakaat, karena bodoh berarti tidak pakai ilmu. Nah ini, maka di sini diutamakan orang yang belajar mengaji. Aduh, sebab apa? Nah, itu dalam syairnya kitab Zubat itu, wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu, orang yang melakukan sesuatu tanpa disertai dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Ya karena tidak memakai ilmu. Nah ini tadi juga begitu. Orang yang belajar mengaji kepada kiai satu bab saja itu lebih utama daripada orang yang bodoh sholat 1000 rakaat sunat. Ya karena sholatnya tidak menggunakan ilmu, maka sholatnya ya tidak sah atau tidak diterima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zaro aliman faka'an nama zaroni, wa man sofaha aliman faka'an nama sofahani. Nah ini seperti tadi yang kami sampaikan. Man utai sapane wong iku ziarah sapa man aliman ing wong ngalim, faka'an nama mongko kaya-kaya sak temene, faka'an nama mongko kaya-kaya ziarah sapa man ni ing ingsun, wa man sofaha aliman sing sapa wonge salaman karo wong sing alim, faka'an nama sofahani mongko kaya-kaya wong ku mau salaman karo ingsun. Barang siapa sing sowan ning gone kiai, maka seperti sowan kepada Rasulullah. Barang siapa yang bersalaman dengan orang yang alim, maka seakan-akan orang itu bersalaman dengan saya. Nah ini dalam keadaan ikhtiar, tidak dalam keadaan darurat. Kalau seperti sekarang ini yang fenomena kasus virus corona
ini ya masalahnya juga sudah lain gitu ya. Waman sofaha aliman faka'annama sofahani, waman jalasa aliman faka'annama jalasa lasani. Barang siapa orang yang duduk bersama orang yang alim, maka mereka bersama, seakan-akan bersama duduk dengan sana, fit dunia, di dunia. Nah ini, tapi ini ala halil ikhtiar, pada waktu kondisi ikhtiar. Kalau kondisi darurat, masalahnya juga sudah lain, gitu ya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, ini masalahnya lain. Kita memang mengikuti saran pemerintah, kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Memang itu, kita mengikuti anjuran pemerintah. Sebab apa? Pemerintah kita ini pemerintah yang orientasinya kepada kemaslahatan umat. Tasarruful umam ala ra'iyati manutun bil maslahati. Kebijaksanaan pemerintah yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. Nah ini seperti Indonesia, seperti yang sekarang ini, kebijakan pemerintah Jokowi itu selalu berorientasi kepada kemaslahatan umat. Apabila itu dilakukan, maka hukumnya wajib taat kepada pemerintah. Nah, itu ya. Maka hukumnya taat kepada pemerintah, hukumnya adalah wajib. Manakala orientasi kebijakan pemerintah itu memihak kepada rakyat. Beda seperti zaman Orde Baru dulu, itu berbeda. Kebijakan pemerintah zaman dulu itu hanya menguntungkan sepihak, tidak berorientasi kepada umat, pada rakyat. Waman jalasani fid dunya ajlastu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk dengan saya di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka kami dudukkan orang itu berkumpul saya besok di hari kiamat. Kemudian al-babusani fi fadilati la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkola kula yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrotin ja'a yaumal qiyamati wa wajuhu kal badri. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu hari 100 kali, maka wajahnya besok di hari kiamat bersinar seperti bulan tanggal purnama, tanggal 14 itu. Ini kemudian kalau bagi orang-orang yang torekoh itu memang ada tuntunan sendiri. Ada yang membaca seperti torekoh Qadiriyah itu membacanya 165 tiap kali habis sholat. Kemudian kalau torekoh yang lain itu membacanya juga sesuai dengan tuntunan gurunya. Demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Afdalu dzikri utawi utamane zikir iku la ilaha illallah, wa afdalu doa utawi utamane donga iku alhamdulillah. Ya ini utamane doa itu pakai alhamdulillah. Maka tiap kali kita berdoa ya kayak seperti doa yang dibaca oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, itu pertama pasti diawali dengan alhamdulillah, kemudian dibacakan dengan sholawat. Alhamdulillah, kemudian dibacakan sholawat. Ini begitu juga nanti kalau menutup doa juga begitu, dengan sholawat dan ditutup dengan alhamdulillah. Nanti seperti pada waktu pembukaan doa itu dibaca alhamdulillah, kemudian baca sholawat, terus baca bacaan doa gitu. Begitu juga kalau habis berdoa
itu membaca sholawat, setelah baca sholawat baca alhamdulillah. Itu doanya itu seperti itu. Ya kiranya cukup ya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.